Oke, ini Zoom-nya saya beli ulang Pak Adam, rupanya habis katanya. Oh, sudah Iya, habis. pengalaman Pak Haji juga, Pak Haji kata Pak Haji gitu juga. Saya beli lagi 2 bulan lagi nanti nggak apa-apa kan 100.000 2 bulan. Lumayan. Oke, kita mulai tentang data preparation. Nah, data preparation ini ada tiga pertemuan ya kalau kami kemarin. Nah, untuk yang pertama ini masih dasar-dasar ya. Data preparation dalam rangka ini apa? Ini bahasa Inggrisnya feature selection ya, memilih feature. Kemudian ini cleansing. Ini yang cleansing atau cleaning, pembersihan data. Jadi data preparation itu ada banyak gitu pekerjaannya. Memilih fitur, membersihkan data, kemudian nanti melakukan konstruksi data, transformasi data. Gitu. Ya, ada istilah kalau bahasa Inggrisnya istilahnya fitur engineering. Kalau ini fitur selection. Jadi atribut pada dataset di data mining itu istilahnya feature. Nah, istilahnya feature. Itu kemarin sama instrukturnya karena apa? Kita jarang menggunakan istilah feature, dia menjelaskan khusus gitu. Biasanya kan kita nyebut atribut ya, atribut atau kolom gitu ya. Nah, pada data science atau data mining atau data machine learning itu lebih umum kalau buku-buku luar itu nyebutnya feature ya, ya feature. Oke, ini yang kemarin ya. Jadi semua pekerjaan data mining harus mengikuti tahapan ini. Metodologi ya, harus mengikuti metodologi. Mau metodologi apapun, yang penting harus pakai metodologi kan gitu kan. Karena metodologi kan nggak cuma CRISP-DM ya kemarin. Kalau mau pakai Microsoft ya boleh silakan, mau pakai metodologinya IBM yang Watson ya, atau metodologinya Domino ya, kan ada setiap perusahaan kan mereka buat metodologi sendiri. Oh, Cuma berarti metodologi itu kayak framework itu, Pak ya? ya kayak SDLC-nya Pak, SDLC-nya. Oh, iya iya baik. Cuma urutan ini apa? Urutannya aja Pak. Saya kan ikut beberapa kelas data mining yang online. Mereka ada yang langsung aja ke sini ke visualisasi, langsung modeling gitu ya. Itu kan dia langsung gitu kan. Ulang apa? Dia berarti kan tidak ngikutin salah satu tahap gitu. Yang penting dia ngajarkan tentang modelnya aja gitu. Dengan evaluasi, biasanya ini selalu ada ya evaluasi. Yang jarang itu yang deploy. Saya lihat kursus-kursus online itu jarang yang sampai deploy ya. Sampai kalau ini kan kita nyebutnya sampai prototype. Kalau cuma sampai sini. Kalau deploy ini kan sampai ke aplikasinya. Apakah mau Android, web atau desktop gitu atau aplikasi yang lain. Oke, nah Kalau kemarin kita Chris kan ini yang terkenal ya, Chris. ya Chris DM ini terkenal di akademis karena dia tidak tergantung pada perusahaan tertentu. Kalau Microsoft tadi kan yang punya Microsoft, IBM Oh, punya begitu. sendiri, buat sendiri gitu. Ada Domino ya, ada Domino itu kayaknya perusahaan juga, dia juga buat sendiri. Kemarin ada yang S ya, simple apa? Setma ya, Setma atau apa itu namanya. Nah itu juga ada. Jadi ada banyak sebenarnya. Kalau kami kemarin karena itu materi satu pertemuan, diminta kita membaca semua metodologi itu disuruh bandingkan itu sampai teman saya bilang wah ini saya jadi paper saya nih gitu. Jadi dia buat paper perbandingan berbagai metodologi data mining. Gitu. Pas saya cek ternyata papernya udah ada gitu yang buat tapi nggak lengkap gitu. Ada yang cuma membandingkan CRISP-DM dengan Microsoft, CRISP-DM dengan ini yang cuma gitu. Yang ini ya, apa kan bisa untuk jurnal apa review Pak ya apa literatur Literature review review. ya review. Jadi kami banyak dikasih tugas kayak dosen gitu. Jadi Oh, diminta untuk metodologi ini diminta ada jurnalnya. CRISP-DM ini mana jurnalnya, ini mana yang saya bikin kemarin itu. Yang punya saya itu saya pakai jurnal siapa kemarin. Jadi disuruh baca jurnal, memang agak beda dia gitu ngajarkan karena kan kemarin yang ngikut para dosen gitu. Jadi sambil itu dia. Tolong baca jurnal tentang berbagai metodologi gitu sampai akhirnya dunia akademis sepakat membuat metodologi yang urutannya seperti ini. 6 ya. Business understanding dulu, data understanding, kedua data preparation, modeling, evaluation, baru deployment. Ini disebut 6 ya. 6 step ya. 6 tahap gitu. 6 tahap. Jadi harus ini dulu. Kalau ini udah oke baru ini. Nah, ini kalau ini sudah oke baru melangkah ke sini. Kalau nggak oke harus mundur. Harus mau mundur gitu.
Nah, yang paling krusial itu yang 3 ini. Karena kalau dari sini nanti sudah bermasalah, nanti mundurnya terlalu jauh kan. Nah, makanya nanti tahapan yang paling lama dilakukan itu tahapan ini, data preparation. Dari semua 6 tahapan ini di pekerjaan-pekerjaan data mining, yang paling lama itu di sini, di data preparation nanti. Tergantung datanya lah, tapi tahapan yang paling krusial. Oke. Nah, kalau kemarin data understanding kan kita gimana cara ngambil data, itu ya kemarin ya. Cara ngambil data kan kemarin bisa dari database, bisa dari web, ya bisa dari sosmed kan gitu ya cara ngambil datanya. Kemudian rata-rata kalau kita pakai toolnya Python, datanya rata-rata CSV. Nah, setelah kita ambil data kan kita melakukan ini kemarin kan di dalam pakai Python ya, describe data. Di describe data itu kita pakai ilmu-ilmu statistik untuk menganalisa data kita. Kan kemarin kan banyak itu kan kita bisa lihat standar deviasinya, rata-ratanya, nilai maksimumnya, bahkan nilai kuartilnya kan, kuartil 1, 2, 3 kita bisa cek kan sebenarnya kan dengan standar deviasi. Secara statistik itu kan tujuannya untuk melihat kecenderungan sebaran data. Sebaran data kita itu kayak apa sih? Nah, dari situ kita sebenarnya bisa menilai apakah data ini sesuai nggak sama tujuan kita di business understanding. Makanya ilmu statistik di sini penting banget gitu. Jadi makanya data science yang beneran, yang asli, wah dia belajar statistiknya itu banyak itu. Ya anak saya kan kuliah di sana. Karena memang data itu pertama kali sebelum masuk ke machine learning di sini ya, itu distatistikkan dulu yang paling bisa menganalisanya. Kemudian kemarin kan kita explore juga datanya pakai visualisasi. Kenapa harus pakai visualisasi? Karena dengan gambar ada banyak hal gitu yang bisa kita lihat ketimbang hanya datanya dalam bentuk angka yang minggu lalu ya. Nah, baru dari situ nih kita buat laporan. Apakah menurut kita dari analisa kita ini yang kita kerjakan ini datanya itu memang sudah sesuai nggak? Udah lengkap nggak? Sesuai sama kebutuhan yang udah kita tulis di business understanding ini. Nah, begitu. Jadi tujuan ini nanti ke sini. Ya, tujuan ini ke sini nanti. Tujuan apanya? Tujuan ini pembandingnya itu ke sini. Ke objektif. Sini ada objektif ya tujuannya. Nah, ini ke bisnis objektif dari di sini. Nah, kalau kita merasa datanya sudah oke, baru kita melangkah ke langkah yang sekarang. Gitu. Baru kita. Kalau enggak, lebih baik lama di sini aja gitu. Lebih baik ya daripada atau sebenarnya kebanyakan orang larinya ke sini. Ini diturunkan gitu. Cita-citanya diturunkan. Ya, istilahnya bisnis objektifnya disesuaikan dengan data yang ada. Karena data kan nggak bisa dipaksa ya. Data. Di dalam data mining kan kayak penelitian ya. Data itu nggak boleh dibuat-buat. Kenapa? Karena model kita itu kan dilahirkan oleh data. Jadi jangan buat-buat data karena nanti salah kan jadi hasil modelnya jadi salah. Sementara model inilah yang akan digunakan oleh user untuk memecahkan masalah. Pemecahan masalah itu kan di sini di modeling itu jadi. Dan yang membuat model kita itu jadi itu data bukan program kita. Bukan program kita kan. Kan ini kan bukan sistem berbasis program. Ya, data mining itu kan sistem berbasis data. Nah, disebut data driven ya. Sebuah sistem yang bahan bakarnya data gitu. Makanya nih yang data di sini harus kuat gitu ya. Oke, itu tentang data preparation. Ini khasnya punya SKKNI. Jadi setiap itu dia jelaskan ini kita akan belajar ini gitu. Bagus ini modulnya ini. Kalah orang pendidikan padahal yang buat ini orang industri. Tapi menurut saya yang buat itu kayaknya dosen-dosen juga itu yang bantu di industri yang buat ini learning-nya ditulisnya gitu ya. Tapi kalau di industri apakah memang seperti ini, Pak? Iya, kayak yang kemarin, kayak yang kita download itu Pak di SKKNI materinya. Tapi nggak kalau presentasi tergantung yang ngajar kayaknya. Kayak kalau ini kan yang buat kan orang Depkominfo instruktur yang sekarang ini. Ini yang buat kan yang dosen ITB itu Pak. Tim ITB Iya, Pak Bibi. Ya, yang buat pertama kali dosen ITB itu nanti sama yang instrukturnya ditambah-tambah. Asli template-nya itu yang dari ITB itu semuanya.
Ini nanti kalau yang ditambah-tambah mereka sebut itu. Ini tambahan dari saya gitu kata instruktur. Ada bisa nambah-nambah dia. Jadi memang awalnya itu memang yang dari labnya ITB itu Pak apa namanya itu. Dia hadir cuma pas pembukaan aja, bapaknya gemuk. Pak Wibi apa Windy kemarin? Gambetta. Ah ya, Gambetta ya. Dia itu apa ininya kayaknya dia apa itu yang jadi pertama kali mengawali materi-materi ini termasuk yang buat di SKK ini kayaknya dia itu orang ITB. Ini sampai learning objektifnya ada ya. kayak apa? OB ya, kayak OB. Ya karena dosen kan ya. Jadi peserta mampu melakukan memilih data, peserta mampu melakukan pembersihan data. Oke. Nah, parameter. Nah, jadi di data preparation ini pertama kali yang kita lakukan nanti ya. Setelah kita lihat-lihat, jadi gini, di tahap data understanding itu kita cuma lihat-lihat data aja. Kita tidak melakukan pengubahan, tidak melakukan apa namanya istilahnya itu tidak ada memodif kita. Di sini cuma melihat aja gitu, melihat dan dari hasil penglihatan kita simpulkan. Nah, kita baru mulai ada yang kita ubah, kita modif, kita perbaiki itu di sini. Jangan ngomongin deh. Oh iya ya. Di data preparation di sini, di sini. Makanya kemarin kata Bu Timur kemarin apa Pak, gimana Pak cara mengganti namanya? Ntar di sini, di sini belum boleh. Ya walaupun bisa apa, maksudnya data itu kita baru boleh ada operasi pengubahan itu di data preparation. Gitu. Setelah kita tahu, oh ini datanya udah nih cocok ini sama business understanding gitu. Nah baru di sini kita pertama select data. Nah ini kan clean data ini kan berarti kan kita memperbaiki data. Nah jadi nanti yang proses cleaning, kenapa harus ada cleaning? Karena data itu pada dasarnya dari dunia nyata ya, dari real world, data itu pasti ini ya banyak macam-macam gitu ya. Ada yang missing, ada yang error, ada yang tidak konsisten gitu. Itu data yang asli dari database kalau database. Apalagi kalau datanya tidak terstruktur, dapat dari web, datanya dapat dari sosmed, dari Twitter. Wah, itu pasti lebih kotor lagi datanya. Nah, itu kalau kita biasa dapat langsung yang mentahnya yang sudah jadi. Nah, itu kita tidak merasakan bagaimana orang dulu memperbaiki data itu menjadi data yang ini. Lah, kok orang tik datang itu? Wah, itu harus dikasih ini khusus itu. Itu ada kepala TIK baru itu. Iya, harus diiniin khusus itu, dikasih apa? Logistik yang khusus itu. Sama yang ngajak datang. Oke. Nah, pada materi ini dibahas gimana cara menghilangkan noise kalau ada noise. Ini kan namanya noise semua. Gimana cara menghilangkan noise? Kemudian teknik apa yang mau digunakan? Oke. Wah, ini banyak banget pengantarnya ya. Belum masuk materi. Nah, sebaiknya memang ada laporan setelah kita melakukan cleaning atau cleansing, ada laporan nanti apa yang kita lakukan gitu. Kita apakan pakai perintah apa gitu. Oke, ini belum masuk ini baru masuk materi. Ini tadi masih ini aja deh. Nah, materinya mulai dari sini ya. Oke, jadi data preparation pada buku-buku lain gitu ya, pada ini terminologi lain sering juga diistilahkan dengan data pre-processing. Jadi kalau ada dengar data pre-processing, itu pekerjaannya di CRISDM sama dengan data preparation. Atau ada yang nyebut data manipulation. Ini udah saya rekam tadi. Takut lupa. Udah pada Oh, udah ya. Ada yang nyebutnya lagi data cleansing. Nah, data cleansing atau normalisasi ya, normalization. Nah, di data preparation ini malah bagiannya bukan. Sebagian dari data preparation melakukan ini gitu. Jadi di data preparation ada data cleansing sendiri, ada normalisasi ini kan melakukan scaling ya, kayak di SAW ya, melakukan penskalaan data gitu, normalisasi atau scaling. Ya, gitu ya. Jadi istilahnya bisa beda gitu di dalam terminologi yang lain. Cuma kalau saya lihat sekarang rata-rata kalau di kampus-kampus sudah CRISDM semua metodologinya. Ya sudah pakai itu udah karena di Indonesia juga udah di SKK kan kemarin kan di Kemenristek
bahwa metode data science yang dipakai di negara kita adalah yang CRISDM gitu. Ada SK-nya saya lihat kemarin dari kementerian itu. Oke, nah definisinya apa? Definisinya adalah data mentah. Kita mau buat dia menjadi format yang mudah digunakan oleh model. Nah, oleh model ya di sini ya. Oke, langkah pemrosesannya. Jadi pekerjaannya itu proses yang melibatkan koneksi ke satu banyak sumber data yang berbeda, yang membersihkan data kotor, memformat data ulang, merestrukturisasi data, dan akhirnya menggabungkan data untuk digunakan, dianalisa. Ya, itulah kira-kira yang dimaksud data preparation. Yang sering mungkin kita bingung, apa bedanya sama yang data understanding yang kemarin ya. Nah, jadi bedanya sebenarnya sederhana ya. Data understanding ini kita cuma lihat-lihat. Data preparation yang menurut kita tidak layak kita perbaiki. Nah, gitu aja. Kalau data preparation kita cuma lihat doang. Makanya kemarin nggak ada perintah mengubah, menghapus. Perintah menghapus nggak ada kan. Nah, disinilah kita mungkin ada yang mau diubah, diperbaiki, dihapus, diganti, dikurangi gitu ya. Di data preparation ini. Nah, ini. Jadi menurut statistik yang ditanyakan kepada data scientist, pekerjaan data preparation ini dari 6 langkah tadi itu 60-80% itu adalah kegiatan di data preparation ini. 60-80% kegiatan seorang data scientist itu rata-rata habis di sini, di data preparation ini. Kenapa? Nah, itu nanti kita lihat kenapa kok di sini gitu. 60-80% ini 60-80% porsi kegiatannya di situ. Di yang sekarang ini di data preparation. Ya, ini Forbes ya, yang statistiknya Forbes sama Crowdflower. Biasanya Gartner ini. Di Gartner pasti ada juga ini yang membuat ini. Seringkali statistik seperti ini Gartner ya. Gartner mengatakan AI nanti pada tahun sekian akan seperti apa itu. Oke, data yang ada saat ini banyak. Kenapa? Karena sumbernya beragam. Ada yang terstruktur, ada yang semi dan tidak terstruktur. Karena data pada umumnya lebih banyak yang tidak terstruktur, maka data itu pada dasarnya belum sesuai sama yang kita inginkan. Yang disebut data kotor kan, yang harus dilakukan pembersihan kan. Nah, kualitas model prediktif. Iya, karena data itu kan gigo sifatnya. Ya, sampah yang masuk, sampah yang keluar ya. Sampah yang kalau datanya sampah, outputnya ya sampah gitu. Beda dengan manusia kan. Kalau manusia inputnya enak, outputnya keluarnya nggak enak kan. Itu kalau manusia. Kalau di komputer inputnya data, outputnya akan menghasilkan informasi yang berkualitas. Makanya inputnya datanya harus data yang bagus, yang kuat gitu ya, yang relevan, yang segala macam gitu ya. Itu kan di sistem informasi. Ya. Oke, jadi 65% organisasi itu sistemnya gagal ya, membuat data mining gagal itu karena tidak memperhatikan masalah data ini. Masalah data ini. Itulah intinya ya. Oke, nah pentingnya data preparation. Ini di setiap ini diingat-ingatkan terus ini, bahwa data preparation itu penting banget gitu. Data perlu disesuaikan dengan modelnya, dengan model data science kita nanti. Nah, ini pada dasarnya di dunia nyata, real world dari asalnya data itu cenderung kotor. Kenapa kotor? Datanya tidak komplit ya. Namanya juga mungkin yang masukkan petugasnya banyak, macam-macam gitu ya. Kalau sosmed kan usernya banyak gitu ya, macam-macam. Datanya bisa jadi aneh-aneh gitu ya. Kalau di tempat yang formal di kantor-kantor bisa jadi karena kelemahan petugasnya gitu ya, sehingga data itu bisa jadi tidak sesuai gitu ya. Bisa jadi nanti pekerjaan isinya nggak ada, kosong. Nah, data kalau kosong itu nanti disebut missing ya. Datanya nggak ada gitu ya. Bisa jadi datanya error, kok gajinya -10. Nah, itu berarti kenapa itu gajinya -10? Atau usianya 200-an. Itu kan termasuk data yang error juga ya, data yang bersifat noise ya. Atau nanti sebenarnya itu bisa dicek dengan outlier ya. Nah, data itu bisa juga tanggalnya, formatnya beda-beda. Usianya, ada juga datanya tidak konsisten. Dia buat dua kolom di usia 32 tapi lahirnya tahun 2000. Nah, ini kita temui nih di database kita. Jadi di salah satu pekerjaan saya itu memperbaiki tanggal
Jadi ada mahasiswa baru yang masukkan tanggal lahirnya tahun 2000 berapa gitu. Padahal nggak mungkin dia akan lahir tahun 2010 gitu. Jadi salah ketik gitu. Nah, itu nanti harus gimana? Kita harus perbaiki kan. Maksudnya data yang bisa kita perbaiki. Kalau kita ragu, dihapus. Ya, gitu hukumnya. Dihapus. Kenapa? Karena itu kan datanya salah. Kalau diolah untuk membuat model, maka modelnya jadi salah nanti. Kan model itu berdasarkan data. Atau ada data yang pakai rating, ya A itu artinya berapa ya? A itu misalkan 4, B3. Nah, itu juga nanti harus ratingnya harus sesuai. Ya, macam-macam lah yang membuat data itu secara domain knowledge juga nanti bisa kita lihat, oh ini datanya salah ini ya. Ada juga kolom yang saling tertukar ya, ada kasus ini. Nah, ada banyak variabel dalam satu kolom gitu. Sehingga nanti kalau kita bagi-bagi gitu ya, kita kelompokkan, ada yang namanya missing data, ada namanya noise data, ada namanya inconsistent data, data yang kotor tadi ya. Nah, kalau data yang missing diapain? Mungkin dicuekin. Nah, data yang missing di-ignore ya. Udah di-ignore, dihapus aja gitu. Atau mungkin kita isi manual. Nah, ada kasus data itu karena data kita dapat cuma 100, tapi 30 diantaranya datanya banyak yang kosong. Kalau kita hapus kan jadi tinggal 70. Ya, datanya jadi dikit ini. Nah, ada sebuah metode di mana data yang kosong itu kita isikan. Nah, itu namanya fill compute value ya. Nilainya kita isi pakai rumus gitu. Pakai rumus. Nah, kemudian bisa juga kita isi manual. Jadi kalau data yang kosong isi aja semuanya 0. Nah, kalau kemarin saya ya di database kita, itu ada beberapa mahasiswa baru yang agama nggak diisinya. Agama jadi diisinya kosong gitu. Nah, kalau saya hapus, lumayan juga kan. Saya kehilangan data kan. Nah, daripada kehilangan data, saya cek agama yang paling banyak, ya Islam kan. Yang kosong itu saya isi dengan Islam. Jadi ada rumus, kita isikan data yang kosong itu dengan data yang paling banyak. Dengan data yang paling banyak. Ada lagi data yang rata-rata. Nah, kalau angka biasanya orang rata-rata. Misalnya data gaji gitu. Ada beberapa gaji yang kosong yang dia nggak mau isi. Ada yang orang dihitungnya data yang sudah ada dihitungnya rata-ratanya. Yang kosong itu diisinya dengan data rata-rata. Nah, gitu macam-macam cara nanti ya di ini. Nah, kalau datanya noise gimana? Nah, datanya noise juga ini ada cara ngatasinya ya. Kalau datanya noise bisa dilakukan binning, clustering, machine learning, remove manually. Yang baru ini sama saya ini machine learning algorithm. Saya baru tahu. Ternyata data kalau kurang bisa disintesis. Gitu. Gimana saya lama saya nanya ke Pak ini. Kebetulan yang ngajar data preparation ini Pak itu yang orang Bali itu. Siapa? Pak Wayang. Pak Made ya. Ya. Orang manggilnya Pak Made. Saya lama nanya dia ini. Mungkin lama-lama dia ini Bapak ini suka banget nanya. Karena dia bilang ini, ternyata memang benar saya baca itu. Jadi data itu kita boleh kita data buat-buat gitu. Malah katanya ada perusahaan data science yang kerjaannya menciptakan data. Begitu dia bilang. Mahal itu katanya di luar negeri. Perusahaan yang dia meng-create datanya itu sintesis berarti kan. Sintesis maksudnya bukan data asli gitu. Tapi secara keilmuan diakui ini memang data gitu. Saya sebenarnya agak protes tapi ini karena nggak tahu aja kali ya. Jadi bisa data itu dibuat dengan machine learning yang lain gitu. Nah, data yang inkonsisten itu diatasi dengan begini gitu ya, dengan external reference ya. Nah, maksudnya gini ya, inkonsisten misalkan ada tanggal lahir. Tanggal lahirnya ini, tapi umurnya sekian. Nah, kalau ini kita mudah kan, tahunnya aja kita ubah, kita sesuaikan. Kan supaya umurnya 32. Nah, itu namanya itu yang secara knowledge ya, secara knowledge domain kan kita bisa tahu sendiri gitu. Itu pasti benar kan? Kan pasti benar kan? Paling dia salah tahunnya. Tapi anehnya juga kalau di sistemnya sudah nanya tanggal lahir ada usia ya. Jarang ya kita buat aplikasi begitu. Biasa kalau tanggal lahir ya tanggal lahir, ya nggak ada usia. Tapi ada kasus gitu. Kalau saya kemarin kasus yang tanggal lahir yang aneh itu, dia buat tahunnya 2001. Ada yang 2001. Nah, itu saya aja yang mikir kan, ini pasti maksudnya bukan 2001, pasti 2001. Bukan 201, sorry ya 201 gitu tahunnya. Terketik sama dia 201. Nah, pasti itu 2001 kan.
Ya, anak-anak yang baru kuliah kan lahir tahun 2001 kan, umurnya 18 tahun gitu. Nah, itu salah ketik gitu. Itu dengan menggunakan seperti itu kita bisa melakukan perbaikan data gitu sebelum datanya diolah. Oke, ini kembali apa nih ya? Nah, ini kenapa data preparation itu penting? Karena kalau data kita bagus, nanti proses modeling kita bisa lebih efektif. Bisa algoritmanya jadi lebih cepat mungkin ya. Nah, begitu. Jadi kompilasinya menjadi lebih efisien. Kemudian ya masalah beberapa error yang terjadi di modeling itu bisa lebih cepat diatasi. Misalkan data yang tidak seimbang. Ini kayak di kita juga, kasus kita itu datanya tidak seimbang. Itu sebaiknya kita perbaiki dulu datanya. Ya, data yang unbalance kelas. Nah, itu kita perbaiki, kita seimbangkan, baru kita masukkan ke salah satu model klasifikasi. Nah, oke, inilah kegunaannya. Nah, ini ya, bisa data yang bagus itu jadi nilai bisnis. Nah, nilai bisnis. Bahkan dijual. Data dijual, maksudnya ada perusahaan yang memang kerjaannya memperbaiki data. Oh, ini bisnis orang yang membuka perusahaan dalam rangka data preparation. Makin lama makin banyak setiap tahun. Artinya para data scientist makin mengerti bahwa perbaikan data itu penting. Data itu penting. Apakah mau diperbaiki atau mungkin datanya mau disiapkan ya sebelum dimodelkan. Ini nggak ada kaitannya dengan model ya, Mas. Masalah data saja gitu. Semakin hari semakin penting di luar negeri kan. Nah, cuma pekerjaan data preparation ini memang lama, waktunya lama, pekerjaan lama ya. Kemudian ya kebanyakan memang teknis ini. Artinya kita harus kuat menggunakan toolnya. Kalau pakai Python ya Python kita harus bagus. Kalau pakai RapidMiner kita harus bagus. Kalau pakai WK itu juga kita harus ini. Semua tool ada, cara data preparation-nya dia ada. Nah, kalau kenapa orang banyak pakai Python? Karena lebih detail. Karena dia kan coding ya. Kita bisa buat fitur sendiri. Kalau pakai RapidMiner kan kita hanya pakai yang ada di menu dia. Karena itu kan udah dalam bentuk aplikasi. Kalau data preparation lebih detail kan kita ngerti pakai komen gitu ya, membuat pakai perintah satu-satu. Jadi ini porsinya memang teknis ya, harus dibutuhkan orang yang memahami toolnya. Ya harus pakai tool gitu ya, nggak bisa pakai manual kan lagi. Kemudian belum lagi data kebanyakan memang tidak akurat atau nggak jelas gitu ya, data yang dikasih, yang kita dapatkan dari sumbernya itu datanya datanya banyak yang macam-macam gitu ya, yang disebut kotor tadi. Nah, itu tambah membuat tantangannya tambah besar. Nah, ini tadi datanya tidak balance, ini paling banyak ini. Ya. Saya kemarin bersyukur pas saya ambil data PEB, datanya itu tidak balance. Itu. Jadi saya punya perhatian, ternyata memang rata-rata ini jadi masalah. Gitu. Sehingga saya dapat pengalaman. Dan ini jadi paper kemarin ini. Saya jadiin paper yang saya kirim ke YAI kemarin ya. Saya membahas masalah data yang tidak balance ini. Jadi kita bisa perbaiki gitu kalau datanya tidak balance dari dunia nyata ya. Kan dunia nyata itu datanya belum tentu seimbang kan. Dan itu nggak boleh gitu. Di dalam klasifikasi tidak boleh datanya nggak seimbang karena pasti kesimpulannya salah. Ya, kesimpulannya salah. Kita mau mengklasifikasikan jenis bunga gitu. Kelompok bunganya ada 4. Tapi yang bunga pertama jenisnya 2, yang lain 100, yang lain 1000. Wah, itu beda-beda jumlahnya. Itu bukan data yang valid untuk digunakan menciptakan model gitu ya, membuat model. Itu namanya datanya tidak balance. Harus dibalancekan. Jadi bukan karena datanya error aja ternyata. Data yang tidak balance pun membuat modelnya tidak benar. Belum lagi nanti masalah data yang cenderung datanya itu cenderung kepada karakter tertentu. Wah, itu bisa mengakibatkan namanya overfitting ya, overfitting. Wah, itu ini lagi tuh lebih seru lagi tuh kalau overfitting ya. Overfitting itu pembahasannya lagi seru itu di para ini. Overfitting itu di deep learning ya. Di deep learning itu orang lagi gimana cara ngatasi overfitting. Nah, ternyata overfitting itu karena datanya itu pengambilan datanya dipaksakan gitu ke kelompok tertentu. Overfitting itu datanya dipaksakan ke kelompok tertentu sehingga hasilnya kelihatan akurat, waktu dievaluasi akurat, waktu dimasukkan ke evaluasi bagus, tapi ternyata waktu ngambilnya itu curang gitu, berpihak gitu. Si pengambil datanya berpihak ke data tertentu. Kan datanya sampel ya.
kalau sampelnya berpihak itu nanti waktu digunakan di dunia nyata, di data yang tidak digunakan di training, itu pasti menghasilkan overfitting. Itulah masalah data ya. Jadi sebenarnya masalah data ini memang banyak gitu, sehingga kalau datanya tidak dibagusin, ya hasil data miningnya ya sama user dianggap nggak bagus gitu, sehingga harus diberesin dulu masalah data. Ya ini tadi ya, jadi sebelum data preparation kan kemarin kita udah lakukan ini, requirement data ini requirement analysis ini di business understanding, data akuisisi data ini di data understanding. Nah ini sekarang kita data preparation. Baru kita buat ini nanti modelnya gitu, tahapan. Nah inilah yang dilakukan di data preparation. Jadi data preparation melakukan ini ya. Ini kurang jelas. Ya kayaknya di next-nya ada yang lebih jelas ya. Ini lebih jelas. Jadi data preparation itu kita ngapain aja? Data preparation itu kita melakukan ini, memilih data. Ini kalau bahasa Inggrisnya feature selection. Feature selection. Baru kita melakukan clean data. Data yang kotor kita bersihkan. Construct data ini. Jadi kita construct data itu kita bisa, data itu nanti bisa aja kita ubah. Jadi diperbolehkan kita mengubah data. Tapi tetap karakter datanya nggak hilang. Banyak nanti ya di dalam algoritma modeling yang datanya itu terpaksa kita ubah. Ya. Kayak di dalam di dalam teknik-teknik keputusan ya, pakai AHP atau pakai SAW, data kan sebelum diolah kita normalisasi. Normalisasi itu kan kita ngubah data. Nah seperti itu namanya construct data ya. Nanti ada banyak data yang kita ubah. Misalkan gaji itu ada yang buat gajinya 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta, 15 juta. Gitu. Nah itu ketimbang seperti itu dianjurkan datanya diginikan aja. Datanya dibuat, kita buat data di sebelahnya dalam bentuk binning. Jadi 1 sampai 5 juta, 5 sampai 10 juta. Jadi sehingga kelompoknya lebih sedikit. Nah, kelompok gajinya cuma 5 kelompok. Gitu. Kalau user kita persilahkan mengetik gaji, wah gajinya kan jadi banyak banget itu jenisnya. Nah itu menyulitkan algoritma. Yang lebih baik nanti datanya kita, istilahnya itu datanya kita binding ya kita binding. Itu yang namanya binding itu kita kelompok-kelompokkan. Oke, kemudian nanti kalau datanya berasal dari database yang berbeda tentu harus kita integrasikan. Ya itulah yang kita lakukan di data preparation. Banyak ininya ini memang banyak apa? Kalau saya banyak dapat ilmu baru di materi ini. Ini masih yang tadi ya. Jadi data preparation di materi yang sekarang ini dipelajari ini. Nanti yang materi berikutnya ini. Ini tadi yang normalisasi tadi, scaling, normalisasi. Nah ini dekomposisi. Jadi datanya bisa jadi jadi berubah datanya nanti dari aslinya gitu. Mungkin kita aggregate ya. Mungkin juga kita mengaggregate data. Oke. Nah ini yang modul sekarang. Nanti modul yang ini modul kami ya. Yang next-nya nanti di ini. Yang next-nya itu dia di sini ya. Nah ini ya. Namanya transformation. Nah, oke, ini statistik. Nah, data itu dapatnya dari mana? Data kalau kita dapatkan itu pasti dari hasil sampling. Kebanyakan data itu dari sampel, dari sampling. Kenapa? Karena populasi data itu kan banyak, besar. Data itu jumlahnya besar ya. Data. Jadi rata-rata kita pada umumnya data itu kita ambil hanya samplingnya gitu. Kalau di penelitian ya, di statistik. Kalau di database kita bisa aja dapat data full ya. Sehingga sampling sama dengan populasi. Tapi kalau kita ngambil data di Twitter gitu. Data tentang kecenderungan kecenderungan netizen di dalam membahas sesuatu gitu. Kan kita nggak mungkin ngambil datanya semua. Nah, itu kita sampling, kita ngambil sebagian gitu. Penelitian itu kan sebenarnya membuat kesimpulan dari populasi. Tapi bukan semua populasi diteliti. Kenapa? Karena kita nggak mungkin menjangkau seluruh populasi, sehingga muncullah istilah sampel. Nah, bagaimana cara kita ngambil sampel? Nah, cara ngambil sampel itu, ini materi statistik. Cara ngambil sampel itu ada 2. Ada yang pakai probability, ada yang tidak probability. Nah, ini masuk di ujian kami.
Saya pikir ini, wah ini kan materi statistik. Ternyata ini penting rupanya di data science. Jadi cara ngambil sampling itu ada dua. Ada secara probability, ada secara tidak probability. Nah, kalau secara probability itu, kenapa kita ngambilnya pakai konsep probability? Itu kalau populasinya kita tahu jumlah. Tapi kalau kita nggak tahu, kita pakai non probability. Kalau kita nggak tahu populasinya, jumlahnya aja kita nggak tahu itu berapa. Tapi kalau tahu sebaiknya pakai Monteiro sampling. Kemudian kalau kalau keteracakannya itu ada fenomena random gitu ya. Ada fenomena random gitu. Ya, jadi fenomena random secara alamiah itu kan ya ada distribusi gitu yang bisa menilai apakah randomnya itu random random yang teratur gitu. Jadi teori random itu kan ada ya. Nah, ini sesuai sama teori random nggak? Nah, kalau sesuai pakai sampling aja ngambil data. Kalau enggak jangan pakai teori sampling, pakai non probability sampling. Ya, kemudian ini datanya bisa digunakan bisa dilihat untuk ngambil keputusan lah. Ini conclusion seperti itu. Kemudian datanya tidak bias. Nah, ini datanya bisa disimpulkan secara statistik. Maka ambillah secara sampling. Kalau tidak sampling, nah ini yang dengan karakter yang lebih analitik ya, timbang statistik itu pakailah yang non probability. Kalau yang probability metodenya ada simple random sampling, cluster, systematic sampling, stratified random sampling. Kalau yang non ini gitu. Apa jenis-jenisnya ya? Wah, ini statistik banget ini, statistik penelitian ya. Tapi waktu dikeluar soalnya kebetulan saya benar. Waktu saya itu ditanyakan tentang stratified. Nah, ditanyakan stratified random sampling itu apa? Nah, itu pas saya baca. Nah, ini dia pakai gambar di contoh ini yang probability ya. Ini bagus ini cara dia jelaskan apa bedanya random sampling, cluster sampling, stratified random sampling sama systematic sampling. Jadi sampling itu kan ada 4. Ah, bedanya gini dia pakai gambar. Jadi kalau sampling ada sehimpunan data, ada 1000 data, kita ambil aja sampling 100. Kita misalnya mau ngambil 100 dari 1000. Kita ambil aja gitu pakai random. Random aja ngambil. Nah, itu namanya simple random. Nah, tapi kalau datanya banyak sekali, datanya katakanlah bolehlah ribuan juga. Nah, data yang 1000 itu kita ini kalau ini biasanya yang datanya sudah terkelompok gitu. Misalnya datanya dari kelompok ini pas kita ini datanya banyak banget ini ribuan. Nah, biasanya kalau data dari kelompok yang berdekatan, dari daerah yang berdekatan, secara geografis dia berdekatan. Nah, ini secara statistik biasanya penduduknya punya karakter yang mirip. Nah, kita yang perlu kita uji itu kemiripan itu. Seperti apa sih karakternya? Oh, rata-rata karakternya seperti ini. Oh, ini karakternya. Kita cukup ambil satu aja, satu desa saja gitu. Kalau ada 100 desa itu berdekatan, sukunya sama, bahasanya sama, dan ininya sama ya, kebiasaannya sama, budayanya sama. Jangan ambil 100 desa, ambil aja satu desa. Nah, itu namanya cluster. Kita ambil satu cluster aja. Itu namanya cluster sampling. Cluster mana yang mau kita ambil itu yang disampling. Nah, desa mana yang mau kita ambil itu yang disampling. Sampling itu kan acak. Acak maksudnya terserah aja gitu. Maksudnya. Gitu. Kalau sistematik ini datanya 1000, diurutkan datanya 1 sampai 1000, diambil terurut dari 1 sampai 100, udah ambil plek. Udah, itu namanya systematic sampling. Nah, ini yang kalau stratified random sampling, kalau dari data itu ada 100 desa, dari 100 desa. Di desa ini kita ambil 5, desa ini 5, desa ini 5, desa ini. Nah, itu namanya stratified random sampling. Di soalnya ini kemarin di ujian keluar gitu. Jadi kayaknya penting menurut mereka, saya nggak tahu juga ya. Kita kan ngambilnya nggak sampling ya. Kalau kita kan ngambilnya dari database kan. Kalau orang IT ya. Nah, ini kalau yang bukan secara probability ngambilnya gini ya, based on case. Yang itu ya, relevant sama ini ya. Yang ini itu yang paling yang kuota ya. Yang non probability. Jadi ngambilnya berdasarkan kuota aja.
Jadi kalau ini 1000, kuotanya berapa? 30% gitu. Jadi ada di statistik, kalau datanya 1000 diambil 30 gitu. 30% gitu. Itu sistem, termasuk itu sistem yang non probability, cuma yang ditentukan yang penting dihitung aja. Sebaiknya berapa datanya gitu. Ada secara statistik menghitung sampling itu jumlahnya sebaiknya berapa gitu. Ada cara ngitungnya gitu ya. Makanya kita memang harus ini, kalau di data science harus buat statistik. Pak ini juga saya lihat Pak Sunu di UGM. Ya, wah saya belajar statistik lagi nih karena dia kan dulu di data science yang UGM Sunu ini. Oke. Nah, ini jadi prosesnya biasanya kan kita dari populasi data samplingnya kita ambil ya. Kita pilih kita mau pakai sampling mana, barulah kita ini dapat sampling dengan besar tertentu, baru datanya kita kumpulkan. Nah, gitu biasanya di dalam penelitian yang datanya banyak gitu. Jadi kita tidak perlu mengambil data keseluruhan gitu. Kenapa? Karena memang nggak mungkin, terbatas oleh waktu maupun oleh resource yang lain ya. Sehingga mau tidak mau pekerjaan-pekerjaan yang ingin mengambil kesimpulan dari pola datanya itu dipilih. Tapi sampelnya itu harus mengikuti kaidah akademis. Sampelnya nggak diambil sembarangan supaya tidak terjadi overfitting. Supaya jangan mengambil data yang berpihak ya. Kayak para surveyor pemilu ya. Para surveyor pemilu kalau dibayar, dia ngambil sampling itu berpihak itu. Berpihak itu ngambilnya. Nah, itu namanya kalau di data mining itu menghasilkan overfitting nanti itu pola model dia. Nah, dilakukan peresmian. Nah, ini. Jadi kalau datanya asalan bisa jadi tidak balan, tidak seimbang. Bisa jadi tidak seimbang kalau datanya tidak benar lah gitu ya. Kemudian yang penting juga kita memahami distribusi data. Jadi sebenarnya sampling itu kan kaitannya ke distribusi data. Oke. Nah, ini dia cerita tentang data imbalance. Jadi banyak kasus di lapangan menemukan data imbalance. Data imbalance itu contohnya begini ya. Kita mau membuat klasifikasi mana Twitteran orang yang banyak berpihak ke Jokowi atau Prabowo. Nah, kita ambil datanya dari Twitter dalam bentuk klasifikasi. Nah, pas kita ambil, kita kan ada labelnya itu ya, kan ada istilah label kalau di klasifikasi. Nah, ternyata labelnya banyak yang label Jokowi ketimbang label Prabowo untuk trainingnya. Nah, itu datanya jangan dijadikan training. Kenapa? Karena itu namanya datanya imbalance. Nah, imbalance. Data imbalance itu harus diatasi. Dari mana kita tahu data imbalance? Data imbalance itu pakai parameter ini kita ukur ini. Nah, ini enak ini kalau di Python udah ada ini. Saya kemarin di paper ini precision-nya terlalu gede, recall-nya terlalu gede, X1 skornya jauh dari nilai 1. Ya, itu kesimpulannya bahwa datanya adalah imbalance. Kalau datanya imbalance dibereskan dulu. Jangan langsung dipakai ke algoritma net bias atau algoritma KNN gitu. Sama algoritma KNN pas kita ukur akurasinya 80%. Tapi pas kita coba, lah ini kok aneh kesimpulan. Nah, itu karena tidak memperhatikan data yang imbalan dataset. Imbalan dataset juga banyak terjadi di pengolahan data gambar gitu ya, data gambar kayak ini ya. Ada membedakan antara gambar kucing dengan tidak kucing gitu. Kalau kebanyakan yang diambil, yang dimasukkan data kucingnya daripada yang data tidak kucingnya gitu atau kebalikannya, maka pasti aplikasinya jadi salah kan. Jadi wajah kita masukkan nanti dibilang juga kucingnya. Nah, itu karena bisa jadi penyebabnya karena datanya tidak balance kalau untuk proses klasifikasi ya. Jadi memang ini karena dia mau dijadikan di data training. Nah, kalau terjadi imbalance gimana? Nah, bisa dengan metode undersampling atau oversampling. Undersampling ini berarti kalau misalkan imbalan yang satu jumlahnya 40, yang satu 70. Nah, yang 70 itu dikurangi. Jadi sama-sama 30, itu namanya undersampling. Kalau oversampling kita mengusahakan gimana datanya yang sedikit, kita perbanyak datanya yang tentang label yang itu. Itu namanya oversampling metode. Nah, ini dia. Ini yang saya jelaskan tadi ini. Jadi kalau tidak seimbang gimana? Nah, kalau yang sedikit kita perbanyak itu namanya oversampling. Tapi kalau yang banyak kita dikit kan namanya undersampling. Di Python sudah ada fitur untuk
untuk membereskan data yang tidak seimbang ini pakai SMOD. Namanya SMOD. Ini metode SMOD. Membuat data yang tidak seimbang bisa jadi seimbang dibuat. Jadi sebenarnya teknik-teknik begini dia sudah ada di dalam Python asalkan kita paham algoritmanya. Sudah tinggal kita pakai. Nah, kemudian masalah data kotor juga karena data sumbernya banyak macam-macam. Misalkan data di pemerintahan ada dari Dukcapil, dari dinas kesehatan, dari wah itu pasti datanya begitu disatukan datanya kotor. Ya bisa juga karena di tempat itu pengecekan datanya kurang bagus, perencanaannya, pelaksanaannya, pengawasan. Jadi memang di berbagai tempat itu kan sistem informasi yang penting ada dan jadi, sehingga itu berkaitan dengan hasil data yang dihasilkan pas kita ambil gitu. Dia menjelaskan ini materi pengayaan ini, maksudnya ditambah-tambah strukturnya. Yang aslinya nggak ada. Nah, jadi kualitas data itu tergantung yang ngelola, tergantung tempatnya, tergantung IT-nya. Ya, government ini ya tergantung ininya pengelola. Jadi kalau dari awal sudah dirancanakan mana datanya supaya kalau datanya error, sistem yang memperbaiki kan semestinya begitu ya. Ada validasi gitu ya di dalam format. Nah, tapi kan tidak semua orang waktu buat aplikasi memperhatikan hal itu gitu, atau ada yang luput yang itu. Nah, itu yang menyebabkan data itu jadi kotor. Kalau di database kan masalah reference ya, apa namanya data reference itu kan semestinya kan harus dicek di dalam program kita kan. Tapi kan tidak semua analis atau desainer atau bahkan mungkin programmer yang memperhatikan itu gitu. Jadi di data transaksinya seperti apa, di masternya gimana itu kan harus cocok ya. Itu namanya data reference. Nah, kemudian data itu kan ininya juga beda-beda ya, DBMS-nya beda-beda ya. Nah, itu kalau datanya sumbernya beda, ada yang dari PostGIS, ada dari SQL, bahkan ada yang dari XML. Nah, itu juga menyebabkan waktu kita satukan datanya jadi ini ya, jadi tidak kotor. Belum lagi tipe data, tidak semua tipe data kan relasional. Ada data yang bersifat ontologi yang berbentuk graf begini. Wah, ini datanya tidak struktur ini. Ini lebih rumit lagi kalau kita suruh memperbaiki. Rumit tapi untuk kita itu jadi tantangan, jadi penelitian ya kalau mau. Jadi meneliti tentang bagaimana melakukan data preparation terhadap data yang bukan relasional. Cuma nggak tahu kita aplikasi apa yang pakai data strukturnya kayak begini. Namanya data ontologi. Ini yang teman Bu Timur itu nih, dia hobi ngutak-ngatik ini nih Bu. Timur nggak ada. Bu Nur Aini. Saya cuma kenal Ibu itu dari WordPress. Dia masih S2 gitu di WordPress, kemudian dia S3 di Taiwan. Sampai waktu kita mau kuliah di ITS, saya hubungi dia, Bu, kami mau kuliah di UTS, jurusan kelautan. Dekannya siapa, Bu? Oh ini Pak, nomornya Bapak telepon aja dia, sampai dikasihnya saya nomor telepon dekan. Ya, rupanya kita nggak jadi mahasiswa ITS. Udah wisuda kita, udah wisuda. Udah wisuda. Iya, udah wisuda semestinya. Udah buka S2 Ilkom ya. Iya. Semangat Ibu itu dulu pas saya hubungi. Bu, kami ada ini nih dari kampus, tapi kami nggak di fakultas Ibu. Karena kerjasamanya sama fakultas kelautan. Oh ya Pak, ini bisa Pak itu. Dia memang suka buat yang ini progresif, dekannya progresif. Dekannya suka buat cepat hal-hal yang gitu dia cepat gitu. Kalau fakultas dia dekannya agak takut-takut gitu membuat, kan di sistem informasi belum ada S3 gitu kan. Penuh inovasi. Iya, itu inovasi lah namanya. Berani berinovasi ya, walaupun agak melanggar peraturan, tapi kan melanggar peraturan itu kan untuk kebaikan. Nah, kan ada kebaikan untuk kemajuan gitu loh. Ya. Jadi dekan kelautan di ITS itu begitu katanya. Silakan aja Pak, katanya nggak apa-apa itu gitu. Walaupun secara peraturan belum ada. Di daerah pun gitu sekarang nih terobosan inovasi. Iya, harus progresif. Kan? Kita terobos aja yuk. Iya. Zaman kan sekarang kan ini zaman kan. Iya, di pemerintahan ada inovasi-inovasi sekarang. Kenapa kita enggak? Kita kan swasta yang gaya kepemimpinan juga harus berani nerobos. Itu yang namanya agile, Pak, agile. Jadi kalau agile manajemen, agile di dalam SDLC itu sangat progresif gitu. Progresif maksudnya dia berani melanggar hal-hal yang sudah yang menurut orang harus sudah pakem, sama di agile kita diperbolehkan untuk
untuk berinovasi gitu kan. Salah satu bunyi di Hegel itu saya pas bacanya kaget itu. Kan Hegel itu salah satu prinsipnya apa? Prinsipnya adalah dokumentasi itu kurang penting dibandingkan dengan tujuan. Lebih baik dulukan tujuan daripada dokumentasi gitu. Itu bunyinya di Hegel itu. Ya, maksudnya kenapa? Karena banyak di lapangan orang gara-gara dokumentasi sistemnya nggak jalan. Itu menurut si Hegel begitu. Walaupun kalau sibuk di administrasi. Kayak begitu-gitu itu di Hegel kalau kita baca-baca, kaget-kaget kita sama prinsip di Hegel, termasuk manajemen kan. Mungkin di manajemen kan gitu apa? Berjalannya sistem, berjalannya prosedur lebih penting ketimbang mengurus-ngurus tentang kontrak kerja. Ada begitu itu. Kan orang sibuk ini kontraknya udah ada nggak? Perjanjian kerjasamanya udah ada nggak? Itu tidak lebih penting ketimbang tujuan prosedur kita jalan. Gitu lah. Itu saya dapat dari Pak itu juga itu Pak siapa yang orang Bali itu Pak. Dia bilang itu di Hegel itu sangat progresif banget itu, membuat apa yang kita pahami sekarang itu pada dilanggar nggak apa-apa katanya. Tapi mungkin maksudnya tidak se ekstrim begitu ya. Maksudnya masih dalam kerangka tujuannya kan objektif. Oke. Nah di data preparation kan itu ada banyak kegiatan ya. Yang di modul ini kan cuma 2 ya. Pertama memilih fitur ya, memilih fitur. Yang kedua tadi kan membersihkan ya. Di modul ini cuma 2 itu. Sementara nanti ada banyak yang lain ya. Nah, apa yang dimaksud dengan fitur selection ya? Ini fitur selection bahasa Inggrisnya ya, memilih fitur. Jadi waktu kita ngambil database kan bisa jadi atributnya banyak ya. Kayak kemarin aja yang kita ambil dari Kaggle aja itu atributnya 29. Ada yang 50. Saya kemarin ngambil dataset mahasiswa baru di database kita. Itu atributnya hampir 100. Banyak gitu atributnya. Nah, istilah atribut itu fitur. Jadi berarti ada 100 fitur. Nah, di data di algoritma data mining, atribut yang terlalu banyak itu kurang bagus. Ya, kurang bagus. Karena dia pasti bingung dia membentuk pola kan. Dan lagi pula kebanyakan atribut-atribut itu sebenarnya mirip. Misalkan K4 dengan K5 ini mirip, dijadiin aja 1 atau mungkin dihapus. Ya gitu, sehingga itu namanya proses seperti itu namanya seleksi fitur. Gimana cara kita memilih fitur-fitur yang hanya berpengaruh terhadap tujuan pengolahan kita, nggak semuanya dipakai gitu, karena modeling kurang ini untuk menghasilkan. Kalau fiturnya terlalu banyak gitu ya, tidak efektif gitulah, begitulah intinya ya. Nah makanya ada pembahasan bagaimana cara memilih fitur yang terbaik. Cara memilihnya nanti ada tekniknya ya. Di Python sudah ada perintahnya. Jadi kalau kita udah punya dataset kayak kemarin, nah ada beberapa baris program yang kita jalankan, langsung dia rekomendasi. Kalau kita tulis, saya mau ambil 10 aja, langsung dia ranking. Oh ini 10, ini aja ambil, ya gitu katanya. Itu rekomendasi secara teknis ya. Itu namanya fitur selection nanti namanya. Fitur selection. Jadi jadi ini dia mau menjelaskan dulu bahwa kalau di database namanya field. Ini kan kalau kita cerita database ini namanya field ya, atau atribut kalau di dalam proses sistem pendukung keputusan. Nah, ini kan namanya atribut. Tetapi di data mining namanya fitur. Nah, ini. Terminologi fitur di data science atau machine learning adalah kolom, atribut atau variabel. Nah, gitu. Jadi kalau di data science kita udah umum menyebutnya fitur aja, feature gitu. Kalau pakai bahasa Inggris feature ya. Nah, ini feature selection. Memilih dari sekian feature yang kita dapatkan, datasetnya entah dari mana, gimana cara milih? Kita pilih gitu, oh yang berkaitan sama output kita ini gitu. Itu namanya fitur selection. Nah, apa gunanya kita pilih supaya tidak terjadi overfitting tadi? Overfitting. Jadi ini masalah isu overfitting ini sangat sangat apa? 2 ya, kalau yang saya baca itu ada 2 orang yang selalu yang di luar dari data kotor ya. Overfitting sama imbalan dataset yang tidak seimbang itu. Jadi itu gimana cara ngatasinya data yang. Nah, salah satunya penyebab overfitting itu karena datanya terlalu atributnya mungkin terlalu banyak gitu ya, sehingga redundan ya. Data sebenarnya kayak usia sama tanggal lahir sama gitu, atau asal alamat sekolah sama alamat rumah mungkin sama gitu. Misalkan seperti itu kan harus dikurang-kurangi gitu supaya jangan kebingungan ya. Namanya algoritma kan disuruh mencari pola, kalau terlalu banyak kan tambah pusing dia. Algoritmanya bisa ngawur ya. Nah, itu yang namanya overfitting. Jadi overfitting itu sistem berhasil menemukan pola
tapi dia terlalu ini pola yang dia temukan itu terlalu detail gitu, terlalu apa? Hanya cocok untuk data itu aja. Begitu dicobakan ke data lain, datanya lari-lari. Ya itu namanya overfitting. Cara ngatasinya banyak lah nanti. Salah satunya dengan memilih fitur ini ya, karena lagi membahas list itu. Kemudian akurasi ya, akurasi juga. Kalau kita memilih fitur dengan lengkap bisa meningkatkan akurasi. Kalau di dalam perlombaan data science kan yang pertama dia akurasi. Oh, saya bisa 80% akurasi. Oh, saya bisa 90%. Ada yang sampai 96%. Gitu. Ya, itu bagusnya data iris. Data iris yang di Kaggle itu dan di mana-mana ada itu. Itu data iris itu yang membuatnya hebat itu. Kenapa? Karena pakai algoritma apapun sampai sekarang, klasifikasi data iris itu nggak ada yang bisa 100%. Wah, itu hebatnya dia cara dia membuat datanya itu loh. Jadi memang cara data yang dihasilkannya itu sehingga dipakai itu di mana-mana untuk belajar ya, kan data iris itu kan untuk belajar. Data bunga ya, data bunga itu. Iris itu kan dataset bunga itu. Jadi dipakai untuk belajar klasifikasi, belajar clustering ya. Untuk perlombaan itu digunakan gitu kalau datanya sedikit. Nah, fitur yang sedikit juga mau jadi lebih cepat ya, proses training jadi lebih cepat. Oke. Nah, kemudian ini harus diingat lagi bahwa training itu ada dua, supervised, ada supervised. Kalau unsupervised dia nggak pakai label ya, nggak ada targetnya, tidak ada penuntunnya, karena label itu kan digunakan sebagai penuntunnya. Tapi kalau yang supervised itu ada penuntunnya, ada labelnya ya, ada labelingnya. Ini nanti kalau ini namanya cluster ya, ini namanya klasifikasi. Klasifikasi itu kan ada kelas, ada target, ada label, itu sama semua istilah. Oke, itu tadi manfaatnya tadi. Ini gimana cara memilih fitur? Nah, untuk memilih fitur kita harus kembali ingat tentang jenis atau tipe data ya yang kemarin ya. Jadi tipe data kan kalau cara mudahnya kan numerik sama nggak numerik, angka sama nggak angka kan gitu ya. Kalau di dalam program, di dalam statistik juga kan orang membedakannya begitu aja. Nah, kalau di data mining, kalau yang numerik itu ada interval, ada rasio. Kalau yang nominal, ini kan istilahnya nominal ya, bukan angka ya. Yang bukan angka itu ada nominal, ada ordinal. Ini kemarin udah ya. Nah, kemudian data. Nah, data itu kan harus valid ya, harus valid dalam rangka digunakan oleh proses training tadi kan, data itu harus valid. Nah, data yang valid itu ya apa? Data yang valid itu ya mungkin ada data yang kuat, ada yang lemah gitu ya, yang sesuai dengan kenyataan. Kalau yang benar salah itu apakah datanya sesuai dengan rule ya, dengan SOP ya, dengan kasusnya gitu ya, dengan knowledge domain-nya gitu, datanya sesuai kan? Ya. Kemudian validasi itu hal yang penting gitu, yang kritis, yang harus dibersihkan gitu ya. Makanya kita harus tahu ini tipe datanya, integer, float, string ya. Ini tergantung tool kita lah ya. Kalau tool kita Python itu integer itu kan ada integer 64, ada integer 32 gitu. Kalau float di tadi juga ada float 64 gitu ya. Kalau string di Python namanya object ya. Kalau pas kita ambil dari database ketemu datanya string atau ketemu datanya ordinal, nah itu di Python kemarin udah kita lihat itu nama tipe datanya itu object. Di ininya ya waktu kita lakukan perintah info kemarin kan. Nah, ring data kan, data itu kan ada ringnya ya. Ada umur gitu ya. Umur itu kan dari 0 sampai 100 atau sampai 80 atau sampai berapa gitu. Nah, ada keunikannya ya. Kode pos, jangan sempat nanti alamatnya beda kok kode posnya sama, itu kan nggak mungkin ya, berarti kan itu datanya noise itu. Datanya konsisten ya, ada yang pakai jalan, ada yang JL, ada yang JLN. Nah, itu kalau mau dianalisa itu harus diseragamkan. Format tanggal, ada yang YYMMDD, ada yang ini gimana bereskannya? Harus dibereskan kan. Nilai-nilai kosong ini paling sering ini, paling sering dan paling mudah ngatasinya. Kalau saya paling mudah ini. Kalau nilainya kosong ya, tapi nggak boleh kosong. Karena ada beberapa algoritma kalau datanya kosong langsung error deh. Ya, apalagi regresi ya, datanya missing gitu. Datanya nol ya, nol. Maksudnya bukan nol ya, nol. Data nol itu
di dalam ini dihindari ya nanti di dalam sebelum algoritma dijalankan. Nah ini data yang salah eja ya. Nah, ini jenis kelamin, ada yang LP, ada yang panjang laki-laki, ada yang ini ya, ada yang wanita, ada yang perempuan. Sehingga nanti dihasilkan data yang akurat, data yang lengkap, konsisten. Nah, ini salah-salah di sistem informasi. Nah, toolnya sekarang, toolnya. Bagaimana cara membersihkan data di Python? Nah, bagaimana membersihkan data di Python? Nah, di Python disiapkan sebuah library namanya Pandas. Library-nya yang kita kemarin itu ya, import Pandas SPD. Itu di Python itu bukan punya Python asli itu. Itu dibuat pihak ketiga, ya bukan pihak orang yang pertama membuat Python, sehingga untuk menggunakannya harus kita import. Jadi import Pandas. Nah di Pandas itu dia punya dua struktur data. Nah, struktur data ya. Jadi makanya secara programming itu struktur data penting ya itu anak-anak kita itu. Jadi di Pandas itu punya dua struktur data yang sangat terkenal. Yang pertama nama struktur datanya data frame, yang kedua nama strukturnya series. Nanti ada struktur data series ya. Yang paling banyak itu data frame. Karena sebenarnya series itu data frame juga. Nah, data frame itu apa? Data frame itu strukturnya seperti database relasional. Makanya dia terkenal dan banyak digunakan. Orang-orang yang sudah pernah belajar database, struktur relasional, itu begitu ketemu data frame langsung connect. Jadi strukturnya seperti ini nanti, tampilannya seperti table. Ada kolom, ada baris. Cuma dia punya ini indeks namanya. Dia punya indeks. Indeks itu data ini diurutkan berdasarkan ini. Jadi ini terurut ya. Kalau angka 1, 2, 3. Indeks ini bisa juga dia nggak urut nanti. Jadi gitu dia data frame itu. Nah untuk membuat data frame gini perintah. Kalau datanya tidak dari dataset, tidak dari CSV ya. Nah kita bisa buat angkanya langsung kita masukkan aja begini cara masukkan angkanya. Jadi yang ABC itu di sini, ini ABC kolom itu di sini, yang angka-angkanya di sini. Berarti nilai A, ini nilai kolom A nilainya ini kan 456. Kolom B nilainya 789, kolom C nilai. Kalau kita ini NIM, ini nama, ini alamat. Nah, gitu. Yang NIM di sini semua. Yang nama di sini. Kadang menemukan struktur yang kayak begini kalau saya di XML lain lagi. Ini kan sebenarnya di XML ada juga. Di JSON lain lagi gitu ya. Jadi pusing kita terlalu banyak cara menstrukturkan data relasional ini. Ya, kalau di data frame seperti ini dia. Ini kayaknya kalau saya lihat ini memang mirip JSON sih. Mirip JSON ya kalau belajar JSON. Ini array ya. Ini ada ininya apanya namanya ini. Labelnya gitu ya. Label ini. Oke, itu data frame. Nah, bisa kita lengkapi dengan indeks ini 1, 2, 3 itu di sini. Nah, jadi kalau bisa juga datanya aja kita masukkan. Ini nggak kita masukkan dulu, tapi kita baru dapat datanya aja. Nah, kayak ini kan datanya dulu. Baru nanti indeks sama kolomnya kita masukkan terakhir. Bisa juga begini cara. Ya, ini sebenarnya di praktek ya. Nah, ini data frame ya. Data frame itu indeksnya bisa banyak ya. Kita multi indeks. Jadi makanya orang kalau belajar Python untuk data science, yang pertama belajar itu NumPy, habis NumPy Pandas. Ini Pandas ini yang dipelajari library Pandas yang dipelajari. Jadi kalau mau jadi ini data science di Python, maka kalau belajar programmingnya, pertama belajar dulu NumPy, habis itu Pandas, habis itu SciPy ya, SciPy itu untuk statistik ya. Habis itu barulah kita dari sana belajar Sklearn ya. Sklearn itu algoritma machine learning itu banyak di sana ya. Sklearn itu scikit learning ya, namanya Sklearn. Urutan-urutannya begitu gitu. Jangan langsung belajar Sklearn ya. Pasti bingung. Kalaupun ngerti pasti cuma ngetik-ngetik doang. Sebaiknya belajar dari dasar-dasar Python. Habis itu belajar NumPy, habis NumPy Pandas, habis Pandas SciPy. Nah, habis SciPy baru belajar Sklearn, habis Sklearn baru belajar TensorFlow keras gitu. Kalau masuk ke tengah pasti pasti banyak tidak nyambung nanti karena ilmu yang sebelumnya itu kan digunakan gitu ya. Di Pandas itu kan banyak pakai NumPy juga kan. NumPy. Pandas itu kan sebagian kan mengembangkan apa yang ada di NumPy. NumPy atau NumPy. Oke, ini kan tentang Pandas, ini dia langsung ke Pandas.
Nah, di Pandas itu kita bisa ngambil data sebagian-sebagian kayak di SQL. Kita bisa ini ya, data yang apa? Datanya bisa kita ya. Saya nggak tahu ya, di Pandas itu ada perintah kita bisa mengubah data yang baris ke kolom ya. Jadi kalau ini ABC di sini 1 2 3, bisa kita buat terbalik, ABC-nya di sini, 1 2 3-nya di sini. Nah, itu namanya reshaping ya. Kayaknya mungkin ada gitu ya proses-proses tertentu di dalam modeling yang pakai itu. Tapi saya nggak pernah pakai gitu di modelingnya. Tapi ada gitu fitur begitu di Pandas ada. Di database kan nggak ada ya. Nggak pernah kita membalik ya. Vertikal jadi horizontal jadi vertikal itu untuk apa gitu ya? Ya mungkin adalah gunanya ya nanti ya. Nah, ini kita bisa ngambil yang semula 100 recordnya jadi cuma 2 record. Nah, gitu. Itu kan penting kan? Jadi kalau saya kemarin membandingkan antara perintah-perintah SQL di dalam memfilter field dan record ya dengan yang ada di Pandas. Nah, itu yang kemarin langsung saya cari itu. Karena kan kita biasanya kan pakai SQL kan, memilih kolom di select-nya, memilih record di where-nya kan. Itu apa gitu. Kenapa saya tanya ke instruktur tidak memuaskan jawabannya gitu. Saya nanya waktu itu ibu-ibu ya, Bu, apakah bisa kita melakukan semua fitur SQL di dalam memfilter data dengan yang ada di Pandas ini? Ibu itu cuma jawab, bisa Pak pakai grup. Pas saya baca ternyata nggak pakai grup. Pakai grup aja Pak. Ternyata nggak pakai grup itu, nggak cuma pakai grup ternyata ya. Ada fiturnya gitu di sebaiknya kita analogikan gitu. Kalau yang biasa menggunakan SQL kita analogikan. Oh, kalau select name, nama di Pandas itu apa? Gitu di Pandas itu apa? Kalau where IPK sama dengan lebih besar 3, di Pandas itu apa perintahnya? Nah, sebaiknya begitu kita. Kalau enggak pasti bingung kita nah. Ininya apanya? Karena Pandas itu Python itu adalah coding yang tidak logik. Ya, karena dia kan bersifat sebenarnya dia bukan pemrograman yang bersifat prosedural gitu ya. Dia lebih mementingkan ininya dia kan lebih bersifat deskriptif gitu. Ya. Kadang-kadang kalau kita mencoba memahami baris programnya secara logika, itu kadang-kadang nggak logik. Nggak logik ya. Jadi makanya kita harus belajar Python-nya. Jangan kita gunakan semua ilmu programming kita waktu memahami Python. Makanya muncullah istilah Pythonic. Pythonic itu khasnya Python gitu, yang tidak ada di semua bahasa pemrograman. Itu sangat Pythonic, itu sangat Pythonic orang nyebutnya. Pythonic. Karena memang ada yang aneh-aneh di Python itu. Iya, ini kalau pakai where-nya begini where-nya. Jadi ini ibaratnya where length lebih besar 7. Nah, di Python di data frame gini nulisnya. Tulisnya gini. Ya, ini itu ya, seperti itulah ini apa bagaimana mengolah data relasional ya, yang disebut data frame dengan apa coding Python. Ini namanya dari Kitsit. Nah, ini praktiknya praktiknya nanti ini saya lanjut aja praktiknya. Langsung ke praktik aja ya. Praktik. Ini nanti salah satu cara memilih ya. Jadi kalau field-nya ada 25, tinggal 10. 1, 2, 3. Jadi ini namanya fitur selection. Jadi di Python ada satu cara gimana kalau kita punya 100 atribut, program bisa merekomendasi atribut ini aja yang dipakai ya. Jadi dia pakai teori statistik ya, pakai teori korelasi. Jadi yang korelasinya tinggi itulah yang mempengaruhi output. Gitu. Dia juga pakai heat map ya, nanti di praktek aja. Kalau pakai heat map ini lebih enak ini. Jadi mana yang warnanya terang, nah ini kan warnanya terang-terang ini ada beberapa. Berarti fitur-fitur inilah yang kita pilih. Dari berapa fitur ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada dari 20 fitur. Ternyata fitur yang berpengaruh terhadap output ya, ini ya. Terhadap output biasanya di ujung ya, terhadap apa labelnya di ujung. Berarti cuma ini. Yang lain sebenarnya kurang berpengaruh. Nah, gitu kata programnya. Nah, ini sebenarnya kurang berpengaruh. Nggak usah dimasukkan di dalam algoritma kita. Itu namanya seleksi fitur. Bagaimana memilih fitur yang paling signifikan mempengaruhi label kita. Kalau klasifikasi ya label kita. Nah, ini bagaimana cara membersihkan data? Data cleaning, teman-teman. Cara membersihkan.
Data dibersihkan karena datanya nol ya, missing, karena formatnya tidak konsisten, karena reportnya tidak ini ya, karena outlier ya. Untuk sementara ini yang outlier solusinya cuma dihapus. Jadi kalau ada outlier di delete, padahal ada yang lain. Nah ini hand on, ini maksudnya ini praktiknya. Jadi kalau secara teknis itu pakai kita ini ya, cara ngubah, kemana Bu Aji nanya, cara ngubah tipe data ini salah satunya titik str itu yang data integer jadi string dia. Kalau titik integer jadi integer dia. Gitu aja sih sederhana. Nah, nanti kita bisa buat prosedur tertentu, dengan prosedur itu nanti semua perubahan, semua prosedur yang kita ingin ubah dijalankan dengan satu perintah apply mark. Jadi kita bisa mengumpulkannya apa-apa saja teknik-teknik cleaning yang mau kita lakukan. Nah, nanti dengan perintah apply mark langsung terjadi. Oke, nah yang jelas nanti sumber data kita CSV. Pada dasarnya CSV. Ya, ini contoh di modul itu adalah membersihkan data ini. Oh ya, ini dia ngasih kalau mau belajar ini tentang data cleaning, ini pakai link ini aja. Di link ini pakai book CSV. Di W3 School juga ada ya. Di W3 School ada mengcleaning data, dia ada. Dia pakai teknik ini dia. Pakai teknik langsung mengisi ya, manual ya, pakai fill NA. Jadi oh ya, ini dia ngasih link ini kalau mau belajar dari ini. Ini kalau datanya CSV, ini kalau datanya TXT ya, datanya tidak terstruktur. Ini datanya, ini data CSV yang lain. Nah, ini proses cleaning biasanya butuh library pandas sama NumPy. Pertama kita cek dulu pakai describe. Kalau saya biasanya info dulu ya sebelum describe. Info ini kan data statistik. Describe itu kan menampilkan data statistik ya. Kalau info menampilkan struktur data. Ya, kalau saya kena biasa di database, saya lihat dulu struktur data. Strukturnya gimana? Itu beritanya titik info. Kalau melihat statistik langsung, beritanya titik describe. Itu titik describe ini mean, median, standar deviasi, varian, kuartil ya, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 itu langsung dihasilkan ya sekali perintah ini. Perintah ajaib ya di Python. Oke, nah ini nanti bisa jadi kesimpulan kita bukan diperbaiki tapi dihapus. Jadi istilah dihapus itu drop nanti, sama kayak di database, jadi drop. Ah ini di drop, oh ini kita lihat, wah ini datanya itu dihapus aja, ini terlalu error ketimbang mengganggu algoritma gitu. Pakai perintah drop aja nanti titik drop. Cuma perintah drop kan sama dengan yang lain, hati-hati ketika hapus. Ya. Kalau saya sih terhapus datanya nggak apa-apa, karena kan yang terhapus data di memori, di CSV-nya kan nggak terhapus. Nah, jadi yang diolahnya itu dia bukan data CSV-nya, tapi data yang sudah diambil di CSV menjadi data frame. Nah, data-data frame itu dihapus. Kalau terhapus kan kita bisa kembali ke atas. Nah, kalau di database kan menghapus data berbahaya ya, langsung ke data fisiknya. Kalau ini view-nya, jadi DF itu sebenarnya view-nya. View-nya kan kalau kehapus, ya kan masih ada di tempat aslinya di yang data CSV tadi, data fisik. Jadi perintah drop yang menghapus. Jadi seringkali di data preparation itu proses cleansing ya atau cleaning itu adalah dengan cara menghapus. Drop ya. Wah, drop. Ini variabel kolom kita masukkan. Kolom mana yang mau dihapus? Udah kasih perintah begini. Langsung dia hapus ya. Ya nanti ada. Nah ini kemarin udah ya perintah melihat ada berapa jenis perbedaan di dalam data itu, ada berapa kelompok unik. Jadi kalau is unik, ada nggak datanya yang sama? Kalau dia sebut true berarti datanya memang berbeda. NIM misalkan di kolom NIM. Kalau di kolom NIM kita kasih is unik, kalau jawabannya true berarti NIM itu memang datanya nggak ada yang sama. Benar berarti. Tapi kalau kita is unique false, berarti di dalam data itu ada data yang sama, padahal dia seharusnya unik. Nah, itu harus kita perbaiki juga ya. Kalau kita ingin datanya harus unik gitu. Ya, ini kayak kemarin ya, melihat ke data head. Nah, ini kemarin yang ini saya kemarin yang saya tidak full gitu pemahaman saya tentang memperbaiki data ini. Tapi masuk ke logika saya gitu, dan jalankan programnya jalan. Jadi dia begini, ini data di perpustakaan, datanya itu
ini menurut dia datanya salah gitu. Ini kayak ini masa tahun kok udah ada 1878, 1879, gimana dia memperbaikinya gitu. Termasuk ini masa AA doang datanya. Nah, ini kayaknya datanya ini ada data yang ini pindah ke atas menurut dia gitu ya. Nah, ini kan data noise ini, error datanya ini untuk yang ID-nya 206. Nah, ini gimana cara memperbaikinya? Nah, ini dia memperbaikinya pakai apa? Yang apa? Nah, kalau Pak Wayan itu menganjurkan yang begini ini pakai Linux ya. Pakai ini regek di Linux kan ada regek. Pakai Linux bisa itu dibereskan data CSP katanya gitu. Jadi CSP-nya yang diperbaiki kalau Pak Wayan karena dia orang Linux. Nah, kalau di Python dia pakai regek juga. Ada pakai regek yang mana dia? Pakai perintah regek nanti. Regek itu kan ini ya kayak filter ya, memfilter data yang tipenya teks. Itu kalau orang dia memang ahli Linux, jadi mencari data tertentu dia pakai fitur namanya regek ya. Ini ada. Ini regek. Regular expression. Iya, ini ya saya yang begini-gini ini begitu saya baca antar aja lah gitu. Untung di ujian nggak ditanya karena ini kan khas gitu. Jadi kalau tanda ke atas ini bintang ini artinya. Berarti seluruh yang awalannya R gitu nih artinya. Dan seluruh yang ada huruf D nanti setelah D nanti ada 4 huruf. Gitu. Ini cara memfilter string ini. Saya iniin banget ini arti-artinya. Jadi kalau nanti di Python kita gitu, nanti ketemu data yang memenuhi kriteria ini. Kriteria. Nah, itu kita perbaiki nanti. Ini kita perbaikinya begini nih. Ini dijalankan di modulnya jalan sih. Ada modul yang saya kasih itu di modul jalan, tapi nanti jalankan aja ya. Dipahami aja. Saya belum begitu paham sih, tapi jalan. Nggak tahu saya bisa dia jadi terperbaiki datanya. Hebat juga yang buat programnya di jalan. Ya gitulah itu ya. Jadi bisa diperbaiki. Kadang-kadang ini kan memang sangat ini ya. Ketemu kita data buku tapi kok ada yang aneh kan, tahunnya salah, pengarangnya salah. Masa pengarangnya AA doang? Kayaknya pengarangnya naik ke atas ini, naik ke title ini di dalam database-nya. Ada juga yang URL-nya salah gitu. Nah, itu yang diperbaiki ini. Cara memperbaikinya begini, cara di modul itu ya. Cara memperbaiki data yang salah secara teks. Ya, nanti ini dibaca aja dan di modul juga ada ya. Cara ini yang terangkan laki-laki ini masih muda ini. Ya, memperbaiki data regek ini. Wah, ini kan datanya banyak. Jadi di data yang diambilnya itu ngambilnya dari Kaggle juga ya. Di datanya itu banyak yang error memang ini. Data teksnya sih error. Data teksnya error. Nah, itu gimana cara memperbaikinya gitu. Itunya ya. Intinya itu cara memperbaikinya pakai regek deh, pakai regek karena data string. Nah, sebenarnya ada perintah replace tapi itu kan sangat sulit ya kita memperbaiki kalau pakai replace atau rename gitu ya. Bisa juga kan. Kalau saya kemarin kenapa nggak diketik langsung aja? Itu diketik langsung kalau yang salah cuma 3. Lah kalau yang salah 100-an, nah, kan repot juga si datanya ada ratusan data autornya salah semua gitu. Data title-nya salah semua atau data ininya tahunnya misalkan banyak yang salah gitu kan. Lama kan. Nah, itu pakai program dia. Adalah programnya itu ya di sini menerapkan apply map di modul nanti ya. Nah, ini datanya. Oh, ini yang kalau datanya dapat teks, data teks. Ini berarti untuk text mining. Untuk text mining ya. Wah, ini topik memang kalau text mining ini memang memperbaiki datanya itu repot banget. Saya nggak mau ngambil project ini kemarin. Ini kita ngambil dapat data dari Twitter atau dari apa gitu ya. Jadi kalau data Twitter itu memang banyak itu yang harus kita perbaiki. Ya data ininya ya konsistensi datanya gitu ya. Kan dia tidak relasional kan Twitter itu kan kayak data HTML aja. Nah, ini cara memperbaikinya lah. Ini ada di modul. Ini yang data Olimpik juga ini ada diperbaiki. Ini karena ada data ini tiba-tiba ada satu record ini kok datanya aneh kayak error gitu ya. Kayak karena crash gitu kan. Nah, ini gimana nih memperbaikinya? Ternyata ini bisa ini. Oh, ini mungkin winter, ini mungkin ininya, mungkin ini nama negaranya apa gitu. Ini pakai program ini bisa ketahuan ini kan nama negaranya kosong. Bisa tahu dia ini negara apa gitu. Kayaknya dia karena di daerah tertentu atau dari
anggota Olimpiade itu negara itu yang nggak ada. Nah itu jadi terperbaiki itu. Jadi ketahuan dari negara apa gitu. Cara memperbaikinya ya. Ini kalau datanya ini summer ini masuk kemana gitu. Angka-angka ini nanti menggantikan angka-angka yang ini gitu. Ya ini memperbaiki data string saya masih menurut saya sih pusing sih memperbaiki data string itu. Gimana supaya jadi bagus, jadi terstruktur ya. Karena ada di modul lah, coba ikutin aja lah modul yang saya kasih. Oke, ini rename kemarin Bu Aji tanya, Pak gimana Pak kalau mau merename? Nah, pakai rename perintahnya, pakai rename aja kita mengganti nama. Kalau di database gimana merename apa? Merename field di atribut di database pakai apa? Di database kalau saya mau mengganti nama ya, mengganti nama table, misalkan nama jadi nama lengkap gitu. Pakai alter ya, pakai alter kalau di database ya. Nah kalau di data frame ini rename nama kolomnya yang baru apa? Nanti nama kolom yang apa di sini dia. Nama kolom yang lama di sini, nama kolom yang baru di sini, nanti jadi berganti tuh namanya. Pakai rename ya, jadi df rename. Mengganti nama ya. Nah ini baru nih prakteknya. Ini pakai scikit ya. Jadi pakai scikit. Di prakteknya ini. Ya oke. Itulah materi data preparation yang pertama. Data preparation ini materinya ada 3 ya. Yang pertama ini tadi saya ringkas dulu ya. Yang pertama itu adalah tentang memilih dengan clean. Ini feature selection ini dengan clean. Ya. Ada yang nanya, Pak, clean atau cleanse? Ya apa? Kan ada cleaning data, ada cleanse. Nah, apa bedanya? Jadi sebenarnya itu masalah kata-kata aja. Cleanse itu artinya clean juga. Jadi mau pakai clean, mau pakai cleanse, cleansing ya. Kan ada buku yang cleansing, bukan clean dia, tapi cleansing. Jadi cleansing itu memang agak spesifik untuk ke data mining. Tapi kita boleh aja pakai kata clean. Karena clean itu artinya membersihkan juga secara umum gitu ya. Kalau cleansing secara khusus untuk kasus yang kayak data mining itu cleansing. Makanya beberapa buku cleansing. Jadi bukan hal yang berbeda dengan clean gitu ya, sama. Jadi yang baru kita bahas select sama cleansing. Nah, nanti yang agak ini yang agak rumit ini. Clean it atau clean it? Ayo. Apa Pak Jack? Clean it. Pakai ed nggak ada ya? Cleanse. Yang ada clean sama cleansing. Clean sama cleansing. Tapi maksudnya itu sama, cuma ininya apa? Kesan bahasanya saja gitu. Kesan cleansing itu sama orang Inggris agak mengena gitu dengan kasus-kasus membersihkan data gitu kata penjelasannya begitu. Bedanya karena banyak yang bingung kita kan. Saya juga kemarin ini kadang-kadang clean, kadang-kadang cleanse gitu ya. Cleanse apa? Cleansing ya. Kadang-kadang clean gitu. Maksudnya sama sih. Oke, ini saya ini dulu ya. Saya tutup dulu.